Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Profesor Dr. Ketut Budaraga. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Sekasakti. Saya hari beliau lebih fokus ke pusat pertanian. Begitu Pak? Ya. Ya. Selamat sore Pak. Sore Pak. Kita akan berbincang dengan beliau ini. Ini ada tren, isu yang sedang tren sekarang. Ya. Tentang slow food. Ya. Selama ini kita mendengarkan fast food kan itu aja, Ya. fast food. Sekarang lagi muncul gerakan dunia, sudah lebih 120 negara menggerakkan slow food ini. Ya, ya Pak ya. Ya. Mungkin itu Ketut sebagai pengantar saya. Silakan Pak, Ya. Bapak jelaskan sedikit apa itu slow food. Biarkan kawan tahu kita. Ya. Nanti slow food orang slow food kita kan Ya. kacau. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaan sangat menarik sekali ya. Karena sampaikan di awal tadi bagaimana generasi sekarang memang sukanya ke fast food. Ya, generasi muda sekarang ke fast food. Makanya sekarang muncullah isu yang untuk mengatasi fast food namanya slow food. Ya, ini harus gerakan. Ya. Nah sekarang apa itu slow food? Nah, ini perlu dijelaskan ini. Kalau kita bicara bahasa Inggris, berarti slow food kan pangan yang lambat. Ya. Pangan lambat, penyajian yang lambat, beda dengan fast food kan cepat-cepat. Ya. Nah, kalau prinsip daripada pangan yang slow food ini, dalam proses produksinya harus ada 3 syarat. Yang pertama baik. Fast food itu harus ada 3 syarat. Syarat yang harus slow food, Pak. Slow food. Slow food itu harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama harus baik, yang kedua bersih, clean, yang ketiga harus adil. Baik, bersih, adil. Nah, sekarang Nah, nanti Pak, yang baiknya apa maksudnya ini? Nah, sekarang kalau baik apa itu baik? Kalau kita bicara pangan baik, berarti kita harus usahakan memang pangan yang kita dapatkan itu memang alami tanpa ada bahan-bahan tambahan dan lain. Bisa contoh misalnya ya, kita kalau lagi agrowisata, kita berkunjung ke tanaman anggur, kita langsung petik anggurnya, memang anggurnya tidak pakai langsung kita makan di sana tanpa ada menggunakan tambah-tambahan yang di luar kimia tadi ya, yang sifatnya organik ya. Jadi itu yang memang yang berarti memang secara alami. Terus yang kedua misalnya kalau kita mau makan sayur, petik sayurnya kita olah sayur tadi pupuk dengan yang organik langsung makan, itu namanya yang baik. Jadi tidak merusak kesehatan. Ya. Tidak merusak kesehatan. Jadi kesehatan kita aman. Terus yang kedua yang bersih jelas. Jadi kalau kita mau makan pasti harus kebersihan yang terjaga, memperhatikan aspek-aspek standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya ada SOP, ada GMP, ada SSOP dan lain-lain. Itu ya pokoknya bersih lah. Jadi terhindar dari cemaran mikroba. Jadi keamanan pangan itu terjamin di situ. Terus yang ketiga beraspek keadilan, artinya di dalam proses adil. Ya. Jadi di dalam proses pangan itu memang betul-betul memperhatikan aspek lingkungan tadi. Aspek lingkungan tidak merugikan salah satu pihak ya. Kalau kita makan makanan yang tidak misalnya ada menggunakan bahan-bahan yang dilarang, pasti akan merugikan salah satu konsumen juga seperti itu. Jadi kita memang adil ini kan termasuk juga adil lah antara pengusaha dan petani. Contoh, selama ini kan petani berbulan-bulan mengurus satu komoditi sayur misalnya, malah sedikit dia dapat untung dibanding orang yang hanya berkaitan memindahkan. Kalau berkeadilan itu kan harus keuntungan adil. Jadi nilai jual dari fast food slow food ini itu lebih jangan sampai murah. Kan itu maksudnya. Betul. Jadi agak seimbang. Jadi keuntungan adil. Ya, ada berbagi sih Pak ya. Jadi itu maksudnya kayak adil berbagi, ya. Jadi adil. Ada berbagi. Nah, misalnya tidak menguntungkan satu pihak, tapi memang sama-sama memberi manfaat ke banyak orang. Ya, hanya untuk segelintir orang. Ya. Termasuk juga yang penting itu juga masuk lingkungan Pak. Di samping ada juga lingkungan juga aman. Lingkungan aman, dia harus berkelanjutan. Kuncinya di lingkungan aman. Ya, bagaimana nanti dia tidak tercemar racun, tercemar mikroba. Nah ini kan betul-betul
menjadi perhatian di dalam gerakan Slow Food. Nah ini akan jadi gerakan betul. Sekarang sudah masuk ke Indonesia gerakan ini, sehingga produk-produk pertanian itu dan petani mendapat sebuah keadilan. Betul. Itu gerak. Makanya ini sangat relevan sekali dengan kebijakan pemerintah sekarang untuk membaikkan lagi kearifan lokal. Kalau Sumatera Barat kan jelas kebijakan pembangunannya sampai 2045 itu adalah inklusif berkelanjutan. Jadi semua pembangunan yang memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, untuk orang sekitar. Jadi tidak ada segelintir orang memberi manfaat, banyak memberi manfaat ke banyak orang. Ada multiplier effect ya. Jadi cocoklah Slow Food ini menjadi gerakan nasional juga, ada gerakan dunia ini ya. Bukan nasional lagi dunia. Dan dunia itu mengantisipasi daripada gerakan fast food, akan muncullah gerakan namanya gerakan Slow Food. Jadi ini ibu-ibu atau bapak harus mulai mengiring anak-anaknya. Jangan membeli ayam goreng cepat saji aja. Itu belum sehat itu. Belum tentu sehat, gitu. Baik, begitu. Ada saran untuk kawan tak? Ya, mungkin ini kalau buat kawan-kawan, terutama ibu-ibu yang punya anak-anak, terutama sangat muda ya. Nah, jadi kita anak muda sekarang kan hobinya harus fast food itu. Iya, mari kita pentingkan kesehatan dulu. Jangan kita mementingkan yang penting tampil bagus, tapi kesehatan kita tenang ya. Tapi bagus, kesehatan kita pentingkan dulu, pada tampilan nanti. Jadi itu mungkin saran pada anak muda, mari kita belajar memilih makanan sehat. Sehat, dan jangan dengan makanan itu diberikan buat diri kita sendiri dan tidak merusak masa depan kita. Yang jelas yang akan kita makan itu kita tahu prosesnya. Asal usulnya. Tidak sembarangan. Betul. Asal usulnya tahu, prosesnya tahu. Jadi kita tidak ada rasa ragu-ragu. Jadi kita plong, kalau kita udah manen kolam, ikan di kolam langsung kita olah, langsung kita makan kan enak. Nggak ada rasa ragu-ragu kan. Kalau kita beli jadi kan kita dikasih apa nggak tahu Pak ya. Nggak tahu. Itu maksudnya kita dibuat untuk belajar Jadi kan keterbukaan juga. Bukan, betul. Mungkin di sana keadilan juga ya. Berimbang lah. Tidak semua terbuka. Tidak ada ditutupi. Terbuka semuanya. Baik kawan-kawan semua, kita pakai ini istilah baru ini, Slow Food. Ini ada di buku, ini ada kalian buku di sini ada. Apa ketua ini betul banyak buku dibikinnya nih. Silakan nanti dicari di Sari Anggrek ada ini. Udah berdasarkan resmi. Beliau ini sangat rajin menulis. Salah saya 20. Beliau udah nih cetak ini. Proses. Ya, mudah-mudahan Pak ini memberi manfaat kepada kawan-kawan. Yang jelas Slow Food ini mulailah kita gerak. Cari informasi sebanyak mungkin, mari kita komunikasikan dan ini kita menjadi penggeraknya untuk di negara kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.